Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada video kedua kali ini tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, di sini ingin melanjutkan yaitu pada substansi dan strategi hijrah Nabi Muhammad periode Mekah. Ya, yang pertama ada hijrah ke Abyssinia ataupun Habsyi, ya, sebelum dakwah secara terang-terangan. Kemudian selanjutnya ada Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Di saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Islam kepada kaum kafir Quraisy yang menentang dengan keras dakwah beliau, ada dua tokoh terkemuka Quraisy yang masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada tahun duka cita Amul ataupun Amul Husni, ataupun bisa disebut Amul Husni. Nah, setelah umat Islam, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib terbebas dari pemboikotan dan pengasingan, dan Nabi Muhammad SAW telah melakukan dakwah lebih kurang 10 tahun. Nah, selang beberapa bulan kemudian, dua orang pelindung Rasulullah SAW, Siti Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib bin Abdul Muthalib wafat. Dua orang yang menjadi tulang punggung dalam melaksanakan tugasnya menyiarkan agama Islam. Abu Thalib menjadi perisi yang melindungi dan memelihara Nabi SAW. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Thaif. Sepeninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah, puncak dari sikap permusuhan kaum Quraisy semakin keras. Nah, dalam kondisi ini timbul keinginan Nabi Muhammad untuk berlindung ke Thaif ataupun hijrah ke Thaif. Kemudian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mungkin teman-teman sudah paham ya bagaimana proses ataupun kisah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Kemudian setelah Isra Mi'raj itu ada tamsil dan hikmah dari Isra Mi'raj itu sendiri. Kemudian perbandingan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan rasul-rasul sebelumnya. Nah, di sini ada sedikit perbandingan antara Rasul Nabi Muhammad dengan rasul-rasul sebelumnya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan rasul-rasul yang lain hanya untuk kaumnya saja. Dan Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki dan menyempurnakan akidah dan akhlak seluruh umat manusia di dunia. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir dan penutup dari rasul-rasul sebelumnya. Itu salah sedikit dari sekian banyak tentang perbedaan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan rasul-rasul sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu hambatan-hambatan yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah. Nah, di sini tindakan-tindakan kaum Quraisy yang menghambat dan menghalang dakwah Nabi Muhammad. Antaranya yang pertama adalah penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Kedua, ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah SAW. Kemudian bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Kemudian kaum Quraisy mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib serta kaum Quraisy yang dilarang menikah, berjual beli, membantu dan menolong keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, ini sedikit nanti saya akan share buku untuk kemudian dipelajari lebih lanjut tentang hijrah dakwah Nabi Muhammad ketika periode Mekah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.